kuliah saya di Zoom gitu. Itu contohnya. Atau kalau kita bisa ini yang lebih kecil lagi lah, teman-teman kebidanan misalnya ketika praktek di rumah sakit. Sudah praktek di rumah sakit kan ya teman-teman bidan ya? Sudah sampai rumah sakit belum nih? Atau baru sampai komunitas saja? Misalnya teman-teman sudah di rumah sakit ya, di rumah sakit itu berdua ataupun bertiga. Atau yang kedokteran sama-sama pengalaman belajarnya tuh sama-sama topik pemeriksaan abdomen misalnya begitu, dalam satu kelompok skills lab itu. Bahkan gitu ya, ketika sekumpulan orang itu memiliki pengalaman belajar yang sama, di waktu yang sama dan ruang yang sama, tiap orang itu akan mendefinisikan pengalamannya itu pasti akan berbeda-beda. Tergantung bagaimana kepribadian dia, bagaimana persepsi dia terhadap pembelajaran tersebut. Persepsi ini berkaitan dengan motivasi dia terhadap pembelajaran tersebut, persepsi dia berkaitan dengan important atau tidak pembelajaran tersebut, atau karena ini berkelompok, persepsi dia terhadap teman-temannya yang lain yang satu kelompok, persepsi dia terhadap kasus yang ada di rumah sakit. Jadi itu sangat personal begitu ya adik-adik ya saya tadi. Walaupun pengalaman belajar yang sama, tiap orang akan merefleksikan hal yang itu pasti. Itu adalah hal yang pasti. Maka akan aneh jika ada tulisan refleksi antara satu mahasiswa dengan yang lain. Ketika yang sama, mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu pasti akan tanda tanya, begitu ya. Begitu, karena pasti selalu berbeda. Begitu. Kemudian, mengapa kita harus berefleksi? Jadi, refleksi kalau ini bulan Ramadan untuk yang muslim gitu ya, untuk yang muslim mungkin bisa kita katakan muhasabah, ya agak mirip ya, muhasabah tapi ada sedikit perbedaannya nanti dijelaskan di akhir, muhasabah diri, evaluasi diri begitu, tapi sebenarnya refleksi itu tidak hanya evaluasi saja begitu ya. Jadi di sini refleksi itu sangat penting karena dia akan mendorong lifelong learning, akan memperbaiki gitu ya, akan memperbaiki apa yang, eee, belum berjalan dengan baik gitu ya, atau menyempurnakan apa yang sudah berjalan dengan baik begitu. Jadi di sini refleksi itu kaitannya dengan kemampuan belajar sepanjang hayat itu adalah ketika kita bisa mengevaluasi diri terkait hal yang masih kurang baik, maka kita akan memperbaikinya di waktu yang akan datang, begitu. Jadi di sini kita diminta berpikir, mana-mana sih yang sudah baik, mana-mana sih yang masih kurang baik, berkaitan dengan keterampilan kita tertentu, gitu ya. Misalnya saja misalnya saja, ini kedokteran dan kebidanan. Dulu teman-teman waktu semester 1 gitu ya, teman-teman waktu semester 1 skills lab semester 1 atau kebidanan juga kalau nggak salah juga ada skills lab ya. Pertama kali itu kan, kita kedokteran kebidanan juga ada history taking, ada anamnesis, begitu. Nah, misalnya saja waktu melakukan anamnesis, anamnesis itu kan dimintanya history taking itu kan dimintanya terstruktur begitu ya, Adik-adik ya. Eee, Fundamental 4 dan Sacred 7. Sacred 7 Fundamental 4 gitu. Jadi diminta seperti itu. Teman-teman ketika bertemu dengan pasien simulasi di ruangan skills lab sudah history prosesnya merasa tidak puas ataupun tidak nyaman dengan kita, dengan dokter, dengan mahasiswa begitu. Nah, di akhir gitu ya, di akhir sesi history taking yang kita lakukan kepada pasien simulasi, instruktur klinik ataupun dosen gitu juga, memberikan, umpan balik yang mana ternyata, eee, itu gitu ya, dari proses history taking yang kita lakukan, itu teman-teman belum menghadirkan emosi.
menghadirkan pada pasien simulasi. Jadi mungkin teman-teman merasa bahwa di mental form dan struktur, misalnya begitu. Tapi kita lupa bahwa pasien simulasi pun itu adalah manusia, gitu ya. Pasien simulasi pun itu adalah manusia yang perlu kita perlakukan dan yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai. Jadi, semisal kita tidak mengambil kita tidak melakukan tersebut, maka ketika nantinya teman-teman sesungguhnya pun juga seperti itu gitu. Nah, itu kalau tidak terjadi, tidak melakukan refleksi seperti itu, tidak ada perbaikan. Tapi ketika seseorang itu melakukan refleksi, maka ketika ketemu pasien simulasi selanjutnya, next time, atau bahkan ketemu pasien sesungguhnya, maka kita akan menghadirkan rasa, menghadirkan empati, dan sambung rasa dan menghargai mereka sebagai manusia. Gitu. Itu contoh. Ini refleksi itu adalah pelajaran tuh ya. Jadi bagaimana kita melalui kemampuan refleksi, kita bisa meningkatkan tidak hanya tingkat kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan klinis kita, begitu. Misalnya saja keterampilan klinis untuk injeksi, saya agak lupa ya karena sudah lama nggak ngajar injeksi diajarkan di semester fungsi semester 4 ya? Nah, kalau saya lupa injeksi dan fungsi gitu. Nah, kalau kemudian kita kurang sempurna dalam disinfeksi misalnya, cara melakukan disinfeksi sebelum injeksinya salah misalnya. Kalau kita tidak mendapatkan umpan balik ataupun kita juga tidak melabahkan dan kita tidak melakukan refleksi, maka bisa saja sampai nanti lulus gitu ya, sampai nanti lulus sarjana kedokteran, kita tidak bisa melakukan injeksi fungsi dengan sempurna. Begitu. Atau bahkan yang sangat parah misalnya, sudah dilatihkan memasang infus ya, sudah dilatihkan memasang infus di S1 pernah, di koas juga pernah, di S1 merasa sudah cukup, tidak memiliki kemampuan refleksi, tidak mau, sudah tahu sebenarnya dia tahu. Jadi bedanya refleksi dengan tahu itu adalah kita tahu, kadang itu kita tahu bahwa kita itu masih belum terampil dalam melakukan pemasangan infus misalnya. Tapi kalau kita berefleksi maka next time, besok pekan depan, maka saya harus cari kesempatan untuk memasang infus sampai bisa melakukan dengan baik dan benar. Itu misalnya waktu jadi mahasiswa S1. Nanti kalau sudah jadi koas, nanti kalau udah, karena kalau itu kan masih di manekin gitu ya, kalau di koas kan udah di pasien secara langsung, bisa ketika koas gitu ya, kalau dia memiliki kemampuan refleksi, dia tahu bahwa baru bisa hanya di manekin, maka nanti saya akan kesempatan untuk bisa pasang infus di pasien sesungguhnya. Semakin sering melakukan, semakin mahir. Itu kalau dia memiliki kemampuan refleksi yang baik. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan refleksi, dia tahu sebenarnya dia itu belum mahir. Tapi ya biasa. Begitu. Itu bedanya refleksi dengan hanya sekedar tahu bahwa kita tuh belum bisa. Begitu ya, teman-teman ya. Itu. Nah, pentingnya kemampuan refleksi. Jadi di sini refleksi itu ibaratnya seperti ngomong sama diri sendiri begitu. Waduh, saya kemarin, kalau saya pribadi karena di sekolah misalnya, saya kemarin menganalisis data ininya masih ada yang kurang gitu ya, kurang sempurna gitu. Seharusnya saya memberikan, karena saya penelitiannya kualitatif, harusnya perspektif,
pasien misalnya ke dalam ketika saya menganalisis data saya misalnya. Tapi kemarin lebih banyak ke perspektif saya sebagai peneliti, misalnya begitu. Maka, wah berarti kudune ini besok aku nganalisisnya lebih tak tambahin ini, pertanyaan wawancaranya tak tambahin ini, begitu misalnya, seperti itu. Jadi, lebih ke memang lebih self talk begitu ya. Jadi bagaimana kita berbicara terhadap diri saya sendiri, berpikir di kepala kita sendiri, voice inside our head, begitu ya. Yang mengingatkan kita apa yang bisa kita lakukan secara beda dalam situasi tertentu di masa yang akan datang sehingga menghasilkan hal yang lebih baik, begitu. Itu adalah refleksi. Nah, mengapa refleksi itu penting juga, di sini teman-teman bisa lihat ya di slide saya, di keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang profesi bidan. Kemudian ada keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang standar pendidikan profesi dokter Indonesia. Nanti teman-teman bisa browsing gitu ya. Pada 2 regulasi ini, 2 regulasi tentang standar kompetensi ataupun standar profesi bidan dan dokter, itu ada area kompetensi tersendiri yang namanya area kompetensi profesionalisme, yang di dalamnya ada kemampuan mawas diri. Begitu. Jadi, saking pentingnya kemampuan refleksi itu sampai dimasukkan ke standar kompetensi profesi bidan dan juga standar kompetensi profesi dokter, begitu. Nah, sayangnya memang di Indonesia belum banyak familiar dilakukan refleksi ini ya, teman-teman ya. Kalau di luar negeri, di barat, itu refleksi itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan. Bahkan di sana pada setiap akhir course, setiap akhir mata kuliah itu diminta menuliskan refleksi. Itu adalah hal biasa. Setiap akhir tahun, setiap naik jenjang, naik tahun, maka diminta melakukan refleksi dan itu menjadi komponen penilaian yang besar untuk portofolio, kalau kita namanya KHS gitu ya, mereka makanya portfolio gitu, untuk portofolio mereka. Untuk bisa memutuskan apakah mereka itu boleh naik tahun atau naik jenjang atau tidak, begitu. Tapi di sini di Indonesia sebenarnya sudah ada gitu di standar kompetensi bidan, dokter, apoteker juga ada, begitu. Jadi hampir semua tenaga kesehatan itu memang mencantumkan kemampuan refleksi sebagai salah satu area kompetensi karena apa? Karena kita berinteraksi dengan manusia, gitu. Manfaat refleksi itu sendiri yang paling impact-nya paling rendah itu mulai dari stress management gitu ya. Orang yang kemampuan refleksi biasanya kemampuan stress manajemennya bagus gitu. Jadi dia tidak sekedar stres, dia kurang apa, tapi dia sebenarnya bisa mengejawantahkan begitu ya, mengejawantahkan kenapa seperti ini, mengapa seperti itu, kira-kira bagaimana efeknya, dan saya harus bagaimana ke depan, begitu. Kemudian kemampuan refleksi ini juga melatih critical thinking karena tadi saya sampaikan bahwa refleksi itu yang dievaluasi tidak hanya kemampuan berkaitan dengan sikap, pengalaman belajar kita, tapi kita juga mengevaluasi knowledge ataupun skills kita, begitu ya. Itu, atau bahkan sampai efeknya tadi improving patient care. Jadi kita dapat kalau harapannya gitu ya, orang memiliki kemampuan refleksi, tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan refleksi yang baik, ketika semua tenaga kesehatan itu punya kemampuan refleksi yang baik, maka patient care, quality of patient care is improving begitu, semakin meningkat begitu ya. Begitu, jadi di sini yang ingin saya sampaikan melanjutkan efek, gambaran nyatanya berkaitan dengan patient care walaupun hanya satu single pasien gitu ya, satu single patient, itu melanjutkan cerita saya yang tadi terkait dengan memasang infus gitu. Saking ininya begitu ya, saking dia tidak mau belajarnya memasang infus gitu, padahal jadi ini adalah salah satu gambaran, sekarang sudah lulus kalau tidak salah ya, saya kurang tahu lulus atau tidak, jadinya begitu mahasiswa ini kedokteran, waktu saya bertemu begitu dengan dia, waktu skills lab. Memasang infus, skills lab pemasangan infus ketemu, skills lab injeksi ketemu, dan waktu S1 memang pemasangan infusnya masih belum lancar gitu ya. Sampai akhirnya seingat saya, yang bersangkutan itu remedi skills lab pemasangan infus begitu adik-adik. Sudah
Tapi akhirnya memang lulus begitu dan akhirnya sudah selesai S1 masuk koas. Tapi karena di koas kan saya tidak ngajar koas ya adik-adik. Nah, saya ketemu lagi waktu UKM PPD, uji kompetensi mahasiswa profesi dokter. Waktu S1 ketemu dengan saya, skills udah saya berikan umpan balik bahwa kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini, harapannya dia bisa merefleksi begitu untuk menjadi lebih baik begitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata ketika ketemu dengan saya waktu saya menguji, saya menjadi penguji uji kompetensi dokter Indonesia di skills tersebut dan skills tersebut itu soalnya adalah untuk meminta pemasang infus. Yang bersangkutan itu memasang infus kebalik adik-adik. Bayangkan, masang infus itu kan harusnya ke arah jantung ya. Jadi kan darahnya kan mau dibawa ke sana gitu. Tapi dia masang infus tuh ke sana gitu. Ini tangannya tuh diarahkan ke jari gitu. Jadi bayangkan kalau hal itu terjadi pada pasien yang sesungguhnya gitu. Karena uji kompetensi dokter itu kan pakai ini ya, pakai manekin gitu ya. Jadi ini sudah mau lulus jadi dokter gitu. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu contoh ketika seseorang mahasiswa tidak memiliki kemampuan reflektif itu bisa terbawa sampai nanti dia bahkan ketika hampir sudah jadi dokter, sudah sampai itu terjadi pada adik-adik gitu. Karena bertemunya itu manusia gitu ya, bukan penting walaupun mesinnya nanti atau yang Recording in negatif. Walaupun progress. kita cenderung biasanya lebih banyak melakukan refleksi berdasarkan pengalaman yang negatif begitu ya. Tapi bisa saja pengalaman positif gitu. Misalnya ketika tadi saya kan misalnya masang infus tadi ya. Sudah seseorang ketika masang infus di skis lab ternyata bisa memasang infus dengan baik, benar, runtut, cara disinfeksinya benar, cara memasukkan cara memasukkannya juga benar, cara memilih venanya juga baik dan benar, disinfeksi baik dan benar dan seterusnya dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian dia dengan one shot gitu ya, satu kali nyoba langsung bisa misalnya begitu. Maka dia mendapatkan pujian dari instruktur misalnya, padahal teman-teman yang lainnya belum begitu mahir. Itu kan sebenarnya positive experience ya. Nah itu misalnya, wah aku dipuji nih sama instruktur klinikku gitu, sama dosennya gitu. Jadi kemudian, oh aku itu dipuji karena apa gitu. Aku senang karena aku dipuji, mendapatkan umpan balik yang sangat positif dari instruktur. Nah, aku senang dipuji itu karena apa kira? Oh, karena aku melakukan ini dengan baik, ini dengan baik, ini dengan baik, ini dengan lengkap, begitu. Next time kalau aku mau melakukan pemasangan infus lagi saat OSCE misalnya, maka aku akan mengulang hal yang sama atau bahkan menyempurnakannya. Itu contoh refleksi untuk positive experience. Kalau negative experience ya itu hal yang ini ya, kita lebih sering merefleksikan hal yang negatif. Punya pengalaman yang buruk, dapat umpan balik yang umpan balik terkait performa kita yang kurang baik, maka kemudian kita refleksikan. Atau everyday reflection seperti ini. Kita lagi kuliah, misalnya tadi kuliah, tapi saat kuliah diminta ada diskusi, dosennya bertanya, diminta diberikan feedback seperti itu, tapi kita tidak respon atau seperti apa, kemudian kita refleksikan tuh everyday reflection begitu. Kita bisa melakukan everyday reflection setiap hari, setiap saat. Nah, kemudian ada beberapa model refleksi dari literatur itu banyak sekali adik-adik ya. Banyak sekali dan seringnya mirip-mirip begitu. Ini adalah yang paling simpel dari Jasper, ada era cycle gitu ya. Ini juga ada nanti dari saya lupa dari Scon atau dari siapa, ada satu lagi yang sama-sama seperti ini. Kenapa era? Jadi experience, reflection dan action gitu. Jadi experience itu pengalamannya. Pengalaman yang kita alami, entah itu positif, entah itu negatif. Experience-nya itu kemudian dideskripsikan begitu. Dideskripsikan maksudnya kapan itu terjadi, di mana itu terjadi,
bagus, siapa saja yang terlibat, apa pengalamannya, bagaimana bisa terjadi, itu 5W1H ya, gitu. Jadi experience-nya dideskripsikan, kemudian direfleksikan. Apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, mengapa demikian, kemudian action. Nah, jadi refleksi itu selalu melibatkan action. Next time, pada kondisi yang mirip, kondisi yang serupa, maka dia akan melakukan hal apa? Itu adalah refleksi. Ini adalah salah satu contoh model yang paling sempurna, ERA atau Driscoll. Driscoll ini what model, what, so what, now what. What sama dengan experience yang ada di Jasper tadi. So what itu adalah reflection yang ada di Jasper. Kalau di sini so what gitu ya. So what itu dari what tuh deskripsi pengalaman belajarnya, so what. Nah, kalau ada pengalaman belajar yang seperti itu, so what buat kita. Maka apa penting? Bagaimana efeknya ke kita? Kemudian know what, kemudian kita harus bagaimana. Ini adalah contoh lain. Kemudian ini yang cukup familiar juga di literatur, Kolb's model, concrete experience, itu sama dengan experience ataupun what yang ada di model sebelumnya. Konkret, kenapa konkret? Jadi pengalaman belajarnya itu memang harus dideskripsikan secara jelas begitu ya. Jadi pengalaman belajarnya apa? Entah pengalaman adik-adik di rumah sakit, pengalaman adik-adik selama pembelajaran blok yang lalu, pengalaman adik-adik saat skills lab, atau pengalaman adik-adik atau pengalaman belajar yang benar-benar spesifik, misalnya saat tutorial satu sesi, misalnya begitu, itu juga bisa. Reflective observation itu adalah merefleksikan ini pengalaman itu mengapa penting gitu ya. Mengapa penting direfleksikan dan efeknya apa untuk kita. Itu adalah reflective observation. Dengan abstract conceptualization itu lanjutannya. Setelah mengapa penting dan efeknya bagi kita, abstract conceptualization-nya itulah adalah apa yang bagus buat went well gitu ya. Apa yang sudah terlaksana dengan baik, apa yang belum terlaksana dengan baik, apa yang masih kurang, apa yang sudah baik, seperti itu. Itu adalah abstract conceptualization, kemudian active experimentation seperti yang tadi ya, know what atau action. Jadi dilakukan di dalam kondisi serupa di masa yang akan datang. Ini adalah Kolb's model. Kemudian yang lebih rinci lagi adalah Gibbs reflective cycle. Ini yang mungkin banyak sekali digunakan di literatur, di pendidikan profesi kesehatan yang ada di literatur begitu ya. Jadi di sini ada 6 tahap. Description 5W1H gitu ya. Feeling itu adalah perasaan kita terkait pengalaman belajar itu. Apakah perasaan kita senang? Kalau senang itu kemudian apakah perasaan kita sedih atau kecewa atau marah misalnya, feeling. Jadi deskripsikan, tuliskan perasaan kita terkait dengan pengalaman belajar tersebut. Kemudian evaluation, mengapa gitu ya. Mengapa kok kita senang, mengapa kok kita sedih, mengapa kok kita bahagia gitu ya, mengapa kita kecewa itu dituliskan. Dan apa impact-nya pengalaman belajar itu untuk kita. Kemudian analisis tadi di breakdown lagi. Apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang itu analisis. Kemudian conclusion itu adalah, oh jadi kalau saya begini itu akan begini. Kalau saya begini maka tidak akan jadi seperti ini. Dari situ makanya action plan-nya adalah maka lain kali saya mau seperti ini. Jadi Gibbs reflective cycle ini lebih detail tapi sebenarnya menggambarkan proses berpikir kita. Tadi kan bagaimana kita self-talk, mendengarkan suara yang ada di kepala kita gitu. Nah, ini tuh sebenarnya Gibbs reflective cycle ini menggambarkan proses tersebut. Begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa gitu ya. Bisa teman-teman praktekkan kepada diri sendiri gitu. Hari ini saya udah belajar apa sih? Hari ini saya udah ngapain sih? Kan katanya hari ini kalau lebih jelek dibandingkan hari yang lalu kita akan merugi begitu kan ya, hari besok terus lebih baik dibandingkan hari ini begitu kan. Itu sebenarnya salah satu stimulus refleksi gitu ya. Saya sudah belajar apa sih hari ini?
dari apa yang saya pelajari hari ini kira-kira apa yang perlu saya pelajari lagi? Apa yang saya rasakan terkait apa yang sudah saya lakukan selama pembelajaran hari ini? Apa yang mudah, apa yang sudah belajar dengan apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang susah, apa yang tidak berhasil, dan bagaimana saya bisa meningkatkannya di waktu yang akan datang. I wonder what would happen if seandainya kalau saya begini, maka kayaknya gimana ya? Gitu. Itu adalah reflective question yang bisa teman-teman latihkan gitu ya kepada diri sendiri. Atau ketika teman-teman nanti menuliskan jurnal refleksi. Hambatan refleksi sebagian besar adalah diri sendiri gitu ya. Diri sendiri dan motivation. Nanti di sini diri sendiri motivation-nya ada kaitannya bahwa ya tantangannya kita nggak mau gitu. Kita nggak mau menuliskan refleksi atau memang kita sudah tahu bahwa kita kurang, kita bagus, tapi kita tidak mau melakukan refleksi gitu. No time, tidak ada waktu, karena memang misalnya jadwal kita memang sudah sangat padat ya, atau kalau sudah jadi tenaga kesehatan, jadi dokter nanti udah sibuk banget praktek, bidan juga udah sibuk, banyak pasien, banyak partus dan lain-lain begitu ya. Dan kalau misalnya kerja di rumah sakit ataupun di puskesmas ada kebijakan administratif, tugas-tugas administratif yang harus kita lakukan misalnya begitu. Saya juga sebagai dosen gitu, tidak hanya mengajar meneliti tapi juga ada tugas-tugas administratif gitu. Jadi sibuk nggak punya waktu. Organizational culture memang di lingkungannya tidak terbiasa gitu ya, fixed mindset bukan growth mindset gitu ya. Nah itu lack of skill, memang tidak mau berlatih untuk melakukan refleksi environment, orang yang memiliki kemampuan reflektif yang cukup baik biasanya kalau ditaruh di kelompok ataupun lingkungan yang tidak reflektif biasanya juga dia akan ikut tidak reflektif begitu teman-teman ya. Ini adalah hambatan dari refleksi, jadi yourself terutama, diri kita sendiri, maka yuk kita coba begitu ya, dilatih mulai dari sekarang sampai nanti teman-teman menuliskan refleksi di akhir FitLab C4 nanti. Nah, reflective writing, jadi karena saking pentingnya refleksi, jadi refleksi ini dalam kurikulum di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan itu pada akhirnya dilatihkan untuk menuliskan refleksi begitu. Jadi walaupun sebenarnya refleksi itu adalah cara berpikir, proses berpikir, tapi agar kita bisa menganalisis secara kritis pengalaman belajar kita gitu ya agar menjadi lebih baik, maka kita dilatihkannya untuk menuliskan refleksi. Begitu, itulah yang makanya gitu ya teman-teman dapat tugas menuliskan refleksi di C4 ini begitu. Itu. Nah, ini adalah caranya, bukan caranya ya, ini semacam kotaknya gitu ya. Aturannya gitu ya, aturannya ketika menuliskan refleksi. Refleksi itu is written in the first person, always. Jadi refleksi itu selalu dituliskan dengan pandangan orang pertama. Aku. Yang direfleksikan itu adalah aku, saya. Bukan merefleksikan orang lain, bukan merefleksikan teman sekelompok, bukan merefleksikan DPL, bukan merefleksikan kepala puskesmas, bukan merefleksikan pasiennya, bukan merefleksikan keluarga mitranya, bukan. Tapi yang direfleksikan itu adalah aku, saya. Gitu. Jadi yang dievaluasi siapa? Saya sendiri gitu. Jadi kemampuan saya untuk bekerja sama, kemampuan saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman profesi yang lain, kemampuan saya, kontribusi saya dalam kelompok untuk melaksanakan tugas FitLab, IPE, kontribusi saya untuk mengerjakan tugas-tugas IPE, seperti itu. Jadi saya, bukan mengevaluasi orang lain atau bahkan mereka. Begitu ya teman-teman ya. Dan ini bersifatnya analitik bukan deskriptif. Jadi teman-teman nanti bisa kalau nulisin refleksi coba kalau udah selesai hampir ya kalau bisa jangan sampai selesai ya. Itu coba sebagian coba dibaca. Kalau deskriptif tuh hanya menceritakan aja. Menceritakan pengalamannya diceritakan semua, tapi tidak ada evaluasi dan analisis di sana gitu. Mengapa demikian? Bagaimana bisa terjadi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan analitik ya teman-teman ya. Itu. Jadi harusnya bersifat analitik. Kalau bersifat deskriptif maka masih ada yang kurang dari refleksinya. Free flowing itu menuliskan terus begitu aja seperti narasi. Refleksi itu bukan poin-poin, satu.
2, 3 begitu, enggak A, B, C gitu enggak. Balet-balet seperti ini juga bukan gitu. Tapi free flowing seperti kita nulis cerita gitu, tapi sifatnya analitik. Subjektif jelas karena saya a tool to challenge assumption, jadi ya asumsi kita itu sebenarnya ketika refleksinya kritis dan mendalam itu seperti ditantang begitu ya, dan time investment. Jadi refleksi itu bukan waste of time, tapi time investment. Karena bermanfaat untuk diri kita nantinya. Ya, itu apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Di sini saya mau mencontohkan. Ada pertanyaan dulu mungkin sambil saya mencarikan contoh. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, ini nanti saya share ya ke adik siapa tadi yang WhatsApp saya kemarin reminder untuk kuliah hari ini. Saya akan share, link G Drive ini, tapi untuk membukanya harus menggunakan email UNS ya teman-teman ya. Tadi di kelas sebelah tadi banyak yang minta akses, tapi ternyata minta